MC Geng dimanapun kalian berada, Mimin doain semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di channel Mimin, tempat kalian bisa menikmati film-film favorit yang dirangkum secara elegan dan pastinya bisa bikin ketagihan. By the way, bagi kalian yang gak suka bisa langsung skip aja videonya. Tapi kalau kalian yang suka, jangan lupa like and subscribe. Buat para jomblo menahun yang kagak laku-laku, wajib nabung buat beli barang ini gengs. Robot pendamping. Kasarnya sih bisa dibilang robot pemuas nafsu ya. Kepuasan terjamin asal ikuti aturan mainnya. Tanpa basa-basi, siapin segelas kopi and let's play the movie. Most of the time it's like we see the world but we don't really, directionless, no sense of meaning, no sense of purpose. Iris, cewek cantik super seksi bak boneka Barbie, merasa hidupnya sangatlah biasa aja. Sampai di suatu hari, di sebuah supermarket dia bertemu dengan Josh, lelaki kikuk, cupu, dan culun, yang entah mengapa begitu menarik perhatian Iris. Cinta pada pandangan pertama, ya itulah yang terjadi pada Josh dan Iris. Bak adegan di film-film romantis yang super lebay, pertemuan keduanya di supermarket itu menjadi awal mula ikatan cinta sampai mati. It's all so perfect. Setelah menjalin hubungan beberapa waktu, di suatu weekend, Josh mengajak Iris berlibur bersama teman-temannya di sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Setibanya di kabin, mereka berdua disambut oleh salah satu teman Josh yang bernama Kate. Lalu di dalam kabin yang mewah itu, mereka bertemu dengan Patrick dan kekasihnya Eli, serta pemilik kabin yang juga kekasihnya si Kate, yaitu Sergey. Setelah berbasa-basi sedikit, Iris menuju kamar dan mulai bersiap-siap untuk menyantap makan malam bersama. Seusai makan malam, Patrick menceritakan pertemuan pertamanya dengan Eli di sebuah pesta Halloween yang kemudian membuat keduanya saling jatuh cinta. Iris tentunya sangat paham dengan perasaan Patrick karena hal yang sama terjadi pada ia dan Josh. I get it. Patrick, this food is unbelievable. Thank you. Setelah itu, Iris ditinggalkan berduaan dengan Kate, mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan tentang hubungan Kate dan Sergey. Kate yang lagi dalam pengaruh alkohol berkata bahwa Sergey merupakan lelaki yang cukup tampan, kaya, pintar, dan juga memiliki seorang istri yang sangat cantik. Iris nggak mengerti dengan konsep hubungan antara Kate dan Sergey. Beda halnya dengan Iris, bagi Kate, ya cinta itu emang nggak penting-penting banget. Inspiring. I wish I could be more like you, but I feel like there's always something inside of me holding me back. Malam pun berlanjut dengan tarian, dan ketika Iris melihat bahwa Kate dan Josh sedang menari bersama sambil berbisik-bisik, Iris yang cemburu menarik Josh untuk menari dengannya. Setelah kelelahan, malam pun diakhiri dengan melampiaskan nafsu di atas ranjang. Seperti habis mandi sepah dibuang, abis keluar si Iris malah dicuekin dan disuruh tidur sama si Josh. Esoknya Josh yang berjanji mengajak Iris nongkrong di tepi danau, ingkar dan menyuruh Iris pergi sendiri aja. Padahal kan si Josh sendiri yang kemarin ngasih ide buat berjemur. Malah sekarang dia nyuruh si Iris pergi sendirian. Awalnya si Iris enggan pergi sendiri, namun Josh tetap memaksanya untuk pergi. Ketika Iris menikmati cuaca indah di tepi danau, ia merogoh ke dalam saku celananya dan menemukan sebuah pisau lipat. Nggak lama, ia pun dikejutkan oleh kedatangan Sergey. Ia lalu menaruh kembali pisau lipat di sakunya. Merasa agak risih, Iris memutuskan untuk beranjak pergi. Namun, Sergey meminta Iris untuk menemaninya. Karena ngerasa nggak enak Sergey sebagai tuan rumah, Iris pun akhirnya setuju untuk menemani Sergey. Please, stay. Okay. Wonderful. Cuman nih si Sergey ini bener-bener udah dikasih hati, malah minta jantung ya. Dia minta si Iris buat ngolesin sunblock di punggungnya.
Mau nggak mau Iris pun bersikap baik dan menolong si Sergei. Tapi tiba-tiba si Sergei megangin tangan Iris, menariknya mendekat dan mulai menciumi bagian leher Iris. Dan tiba-tiba Said stop! Let's. Eli, Patrick, Kate, dan Josh yang lagi sarapan sambil ngobrol di ruang tengah dikejutkan dengan kedatangan Iris yang berlumuran darah sambil masih memegang sebuah pisau. Seketika itu pun Kate berlari ke danau seolah ia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Sergei. Sementara itu, Josh meminta Iris untuk menjelaskan apa yang terjadi. Iris menjadi sangat panik ketika mengingat kejadiannya dan Josh pun lalu menyuruh Iris untuk tidur. Dan tiba-tiba Iris, go to sleep. mata Iris pun berubah memutih. Patrick kemudian mengikat Iris di sebuah kursi. Eli kemudian datang bergabung dengan Patrick dan Josh setelah ia memberikan Kate obat penenang. Josh lalu meminta Eli untuk menelepon polisi di luar, sementara ia ingin membangunkan Iris untuk mengucapkan selamat tinggal. Iris, wake up. Be lost without you. Hey. Why are my hands We didn't have a tied? choice. Iris yang terbangun kembali panik saat menyadari dirinya terikat di sebuah kursi. Lalu Josh menjelaskan bahwa ia terpaksa mengikat Iris karena Iris telah membunuh Sergei. Namun Iris beralibi bahwa semua yang terjadi karena ia mencoba untuk mempertahankan dirinya. Josh pun berkata bahwa tentu saja ia percaya pada Iris karena Iris ini diprogram tak bisa berbohong. Iris mulai heran dengan apa yang diucapkan oleh Josh. Dan Josh pun akhirnya menjelaskan bahwa Iris ini adalah sebuah robot pendamping yang dia sewa dari sebuah perusahaan bernama Empathix. Spanish. Josh, no sé hablar español. 继续怎么回事? I don't know what Telugu is. Josh lalu menunjukkan bagaimana ia bisa mengontrol Iris lewat handphonenya. Iris pun terbukti bisa menggunakan berbagai macam bahasa sesuai dengan program di handphone Josh. Iris masih nggak percaya karena dia memiliki ingatan tentang kehidupannya. Namun rupanya itu semua adalah bagian dari program yang diterapkan oleh Josh, termasuk cerita tentang pertemuan pertama mereka di supermarket. Karena pertemuan pertama mereka sebenarnya adalah ketika petugas empati mengirimkan Iris ke apartemen Josh. Dan di sanalah Iris pertama kali dihidupkan lalu memulai koneksinya dengan Josh. Hi. Iris masih bingung. Kalau dia robot, kenapa dia bisa ngerasain hal-hal seperti manusia pada umumnya, seperti rasa sakit, sedih, ataupun marah. Josh pun beralasan karena memang programnya seperti itu, sehingga robot sulit sekali dibedakan dari manusia sesungguhnya. Di tengah kebingungannya akan kenyataan yang baru aja ia terima, Iris memohon Josh untuk membawanya pulang dan kembali memulai dari awal, melupakan semua yang telah terjadi. Namun tiba-tiba Kate datang dan emosi melihat Iris yang masih aktif. Or shut her down already. Shut me down. Fuck, cat. No, come on. Josh! Josh lalu meninggalkan Iris dan mengajak Kate mengobrol di ruangan lain. Josh mengungkapkan bahwa ia masih nggak percaya kalau rencana yang mereka jalankan ternyata berhasil. Sementara itu, Iris mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan. I mean, you plan. Oh fuck, Iris, go. Take him to the emergency room, okay? Eli, Iris. Sementara Iris melarikan diri, Josh dan Kate menjelaskan rencana mereka pada Eli. Nah, dijelaskanlah bahwasannya si Josh ini telah memodifikasi programnya Iris menjadi sangat agresif dan mampu untuk melukai orang. Josh dan Kate ini merencanakan semuanya nih untuk mendapatkan kekayaan Sergei yang disimpannya di dalam brankas yang bernilai lebih dari 12 juta dolar.
Terus mereka berdua nih akan memberi bagian pada Eli jika si Eli mau membantu mereka untuk menemukan Iris sebelum pihak kepolisian datang dan pihak Empathics datang. You remember the code? Of course. How much is that? Mereka berempat lalu beradu argumen, dan di momen itu diketahuilah bahwa si Patrick ini ternyata adalah robot sama kayak si Iris. Patrick, go to sleep. We're offering you $4 million. That's not a bad deal. Kate akhirnya berhasil membujuk Eli, dan akhirnya mereka pun mulai melakukan pencarian sambil membawa senjata milik Sergei. Sementara itu, Iris dalam pelariannya mengotak-atik handphone milik Josh, dan akhirnya ia berhasil meningkatkan kepintarannya menjadi 100%. Ia mulai mengatur strategi dan berencana menggunakan mobil Josh untuk melarikan diri. Nah, di perjalanan menuju kabin, si Iris nih mendapati Eli dan Patrick lagi membicarakan tentang Josh dan Kate yang ternyata telah menjebak Iris. Tiba-tiba handphone Josh bergetar, membuat Eli dan Patrick sadar akan kehadiran si Iris. Iris pun berlari kencang menjauh, namun Eli berhasil menangkapnya. Dan saat pergumulan terjadi, Eli berujung mati tertembak. Iris! Go to sleep! Iris kembali berlari menuju mobil. Ia berhasil memasuki mobil, namun dihadang oleh Josh. Voice ID not recognized. Drive. Drive. Voice ID not recognized. Drive. Drive home! Setelah beberapa kendala yang terjadi, akhirnya si Iris berhasil kabur. Namun, mobil otomatis berhenti ketika Josh ternyata melaporkan pencurian atas mobil tersebut. Tak lama Josh menelpon Iris dan membujuknya untuk kembali. Namun Iris terlanjur kecewa mengetahui bahwa Josh telah memprogram dirinya untuk membunuh seseorang. I still love you. So then come back to me. I can be a better boyfriend. You programmed me to murder someone, Josh. It's really hard to come back from something like that. Josh akhirnya mengkoneksikan dirinya dengan Patrick dan mengubah tingkat keagresifan Patrick menjadi 100%. Ia lalu menyuruh Patrick untuk mencari dan membawa Iris kembali ke kabin. Hey, you. Iris yang berusaha keluar dari mobil kegap sama seorang deputi yang lagi berpatroli. Iris dengan pintarnya bersiasat dan memprogram dirinya agar berbahasa Jerman, supaya si deputi ini merasa kewalahan untuk berkomunikasi. Namun ketika si deputi melihat pisau di mobil Iris, ia lalu mencoba untuk memborgol si Iris. Sayangnya tiba-tiba Patrick datang dan menghabisi si deputi. Setelah selesai menghabisi deputi, Patrick pun segera menonaktifkan Iris. Patrick? Sementara itu di kabin, Kate tampak gelisah. Terlebih lagi ketika Patrick datang membawa Iris dan turut membawa pula mayat si deputi. Kate bertindak histeris dan mulai mengemasi uang bagiannya ke dalam sebuah koper. Ia hendak pergi, namun Josh menyuruh Patrick menghentikan Kate. Alhasil, Patrick dengan sadisnya menusuk Kate dari belakang. Patrick, stop her. Sambil menunggu tim penjemputan dari Empathics, Josh menyiapkan candlelight dinner. Ia juga telah memandikan dan mengganti baju Iris. Josh lalu mengaktifkan Iris kembali. Iris terbangun dengan tangan yang diborgol ke kursi. Sementara itu, Patrick mempersiapkan hidangan makan lengkap beserta dengan wine. Josh mulai menyalahkan Iris atas semua yang telah terjadi, tapi Iris tahu yang sebenarnya. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui rencana Josh. Semua yang terjadi bukanlah salah Iris, melainkan kesalahan Josh yang terlalu serakah.
Josh merasa harga dirinya telah dianggap remeh oleh Iris, hingga ia mengatur kembali program Iris. Raise your right hand. Josh menyuruh Iris menaruh tangannya di atas sebuah lilin yang tengah menyala. Meskipun tak berkutik, namun Iris bisa merasakan betapa panas dan sakitnya tangannya yang terbakar. Tak lama tim penjemputan Empathics menelpon Josh dan mengabari bahwa 30 menit lagi mereka akan sampai. Dan Josh pun menyuruh Patrick memadamkan api di tangan Iris lalu memberikan Iris sebuah pistol. Iris yang diprogram untuk mematuhi Josh mengikuti perintah Josh untuk menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Sambil menangis, Iris menarik pelatuk dan peluru pun menembus kepalanya, membuat dirinya nonaktif seketika. Goodbye, beep boop. Cerita beralih ke tim penjemputan Empathics, Teddy dan David. Mereka sedang mendengarkan penjelasan Josh yang berkata bahwa Iris telah menggila dan membunuh semua orang karena cemburu akan kedekatan Josh dan Kate. Sementara itu, Patrick berpura-pura menjadi deputi untuk membuat cerita Josh lebih meyakinkan. Namun David menjelaskan bahwa ia akan membawa Iris untuk melakukan pengecekan pada rekaman yang terdapat di tubuh Iris tentang semua yang terjadi. Mengetahui bahwa di dalam tubuh Iris terdapat rekaman dari awal mula Iris dihidupkan sampai saat ia dinonaktifkan, membuat Josh gugup. Alhasil, tim penjemputan yang hendak pergi pun dihadang oleh Patrick. What the hell is he doing? He's a ghost. Namun Teddy sang mekanik berhasil keluar dari mobil dan mencoba melarikan diri. Di tengah pelariannya di dalam hutan, Teddy menemukan kumpulan mayat yang disembunyikan oleh Josh dan Patrick. Sementara di dalam mobil, Iris yang sedari tadi sudah dalam mode recharge akhirnya kembali bangun dan aktif. Instingnya lalu membawanya untuk menyelamatkan Teddy. Namun sayang sekali ketika ia menemukan Teddy yang hendak ditembak Patrick, Iris yang sudah dalam mode pabrik tak dapat menyakiti siapapun. You can't hurt me. Josh doesn't love you, Patrick. Patrick berhasil merebut senjata Iris. Saat terpojok, satu-satunya jalan yang Iris tahu adalah menyadarkan Patrick bahwa Josh telah menipu dan memanfaatkan Patrick. Patrick tahu bahwa Iris tak mungkin berbohong. Jauh di dalam memorinya pun ia tahu ada sesuatu yang hilang, yaitu Eli. Patrick mulai ragu dan akhirnya tersadar ketika ia melihat mayat Eli yang tergeletak di tanah. Lalu tak lama setelah ia mengingat Eli, Patrick pun menyetrum dirinya sendiri. Kembali ke kabin, merasa telah aman, Josh mengambil semua uang Sergei dari brankas dan menunggu Patrick membawakan tubuh Iris untuk dihancurkan. Namun tiba-tiba terdengar musik berputar kencang di ruang tengah dan muncullah Iris. Just remember to smile. Josh mencoba mengkontrol Iris lewat handphonenya. Namun sayang sekali Iris tak bergeming karena ternyata Teddy telah mengubah pengaturan Iris sehingga Iris terprogram atas kehendak Iris sendiri tanpa dapat dikontrol siapapun lewat aplikasi apapun. Iris menodongkan senjata pada Josh dan meluapkan perasaannya yang kini terbebas dari kontrolnya Josh. Josh mulai memanipulasi Iris dan membuat Iris lengah lalu menyiksa Iris, merebut senjatanya dan terus-menerus menyerang Iris. Iris mencoba meraih apapun yang bisa ia jadikan senjata. Namun Josh menyeretnya dan menindihnya sambil memaksa Iris untuk berkata bahwa Josh adalah segalanya bagi Iris. You everything to me. Thank you. Setelah mendengar Iris berkata seperti yang ia mau, Josh menodongkan senjata tepat di tempat memori card Iris berada. Josh lalu mengucapkan selamat perpisahan. Namun tanpa Josh sadari, Iris menusuk Josh dengan pembuka botol wine elektrik milik Sergei yang langsung menembus kepala Josh dan mengeluarkan sebagian isinya yang hanya dipenuhi dengan keserakahan semata.
suddenly there's purpose. It happened twice. Iris selalu berkemas dan pergi untuk menikmati hidupnya. Dia menjadi satu-satunya robot yang kini memiliki kebebasannya sendiri. Dan cerita pun usai sampai di sini. Well, seperti Mamang Cristiano Cecep Ronaldo berkata, bahwa setiap pekerjaan walau seberat apapun akan terasa sangat ringan jikalau tidak dikerjakan. Maka dari itu, tetaplah rebahan sambil nontonin video Mimin. Terima kasih bagi yang udah mantengin video Mimin, terutama bagi yang udah like, subscribe, apalagi sampai komen-komen. Mimin pamit undur diri, see you on the next video. Dah.